Kalau kita ingat kembali waktu pertama kali belajar ngoding, apalagi di bangku kuliah, pasti banyak yang kaget karena ternyata yang diajarkan duluan justru matematika. Mulai dari matematika diskrit, aljabar linear, sampai statistika. Seolah-olah sebelum benar-benar menulis kode, kita harus menguasai dulu pondasi matematisnya. Pertanyaannya, kenapa harus begitu? Apa benar coding tidak bisa jalan tanpa matematika? Banyak orang merasa matematika itu cuma tumpukan rumus. Tapi sebenarnya, ia adalah fondasi yang membuat komputer bisa berpikir, aplikasi bisa berjalan, dan teknologi modern bisa hidup. Tanpa sadar, hampir setiap baris kode yang kita tulis punya jejak matematika di dalamnya. Mari kita mulai dari yang paling dasar, matematika diskrit. Inilah fondasi logika dalam komputer. Saat kita menulis kode sederhana seperti if-else, contohnya, jika umur lebih dari 18 tahun dan punya KTP, maka boleh masuk. Itu terdengar sepele, tapi dari logika sederhana inilah, komputer bisa mengambil keputusan otomatis. Dari sekadar menyalakan lampu pintar, sampai mengatur sistem lalu lintas kota. Diskrit juga menjadi dasar struktur data. List, tree, graph, semuanya berasal dari konsep diskrit yang mengajarkan kita bagaimana mengatur dan menghubungkan informasi. Berikutnya, aljabar linear. Bidang ini sering dianggap abstrak, padahal ada di mana-mana. Saat kamu bermain game 3D, setiap gerakan karakter, setiap rotasi kamera, semua diatur oleh matriks dan vektor. Bahkan, fitur sederhana di ponsel, seperti kamera yang otomatis memutar foto agar wajahmu selalu tegak, bekerja dengan aljabar linear. Naik satu tingkat, kita bertemu dengan kalkulus. Banyak yang menganggap kalkulus terlalu rumit, tapi di balik layar, kalkuluslah yang membuat AI bisa belajar. Lalu ada statistika. Inilah bahasa data. Dari hasil ujian di sekolah, survei politik, hingga analitik media sosial, semua berbicara lewat statistika. Dalam dunia digital, statistika membuat aplikasi terasa pintar. Netflix bisa menebak film apa yang kamu suka, Spotify tahu lagu yang cocok dengan mood, bahkan Google Maps memperkirakan berapa lama perjalananmu. Semua itu terjadi karena sistem membaca pola dari data, lalu memprediksi dengan statistik. Dan terakhir, teori bilangan. Mungkin terdengar paling abstrak, tapi tanpa ini dunia digital tidak aman. Teori bilangan melahirkan kriptografi. Ia menjaga transaksi online, pesan pribadi, hingga dompet digital kita tetap terlindungi. Konsep sederhana seperti bilangan prima dipakai untuk membuat kunci enkripsi yang hampir mustahil dibobol. Bahkan teknologi blockchain dan cryptocurrency berdiri di atas fondasi teori bilangan. Jadi, matematika bukan hanya kumpulan angka dan rumus. Ia adalah fondasi yang membuat kode bisa berpikir, AI bisa belajar, grafis bisa bergerak, data bisa dimengerti, dan informasi tetap aman. Untuk kamu yang baru mulai belajar coding, tenang, kamu tidak harus jago semua rumus. Tapi dengan memahami dasar-dasarnya, cara berpikirmu akan lebih logis, lebih sistematis, dan lebih siap menghadapi masalah kompleks. Pada akhirnya, matematika di balik setiap baris kode bukan tentang angka semata, tapi tentang bagaimana kita menyusun logika dan membangun solusi yang elegan. Itulah matematika yang diam-diam hadir, bekerja, dan menghidupkan teknologi yang kita gunakan setiap hari.